Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, biasa dipanggil Nawa. Hai, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 7 tips memanage waktu agar lebih efektif dan hidup lebih teratur. Pertama-tama, di sini saya akan bertanya, apakah kalian sempat merasa seperti waktu kita sehari itu kurang? Dalam sehari kita punya waktu 24 jam, tapi terkadang itu waktu kita tuh rasanya kurang, belum nanti rasanya semua tuh serba berlari-larian, seperti dikejar deadline, entah itu deadline tugas kuliah, deadline pekerjaan, atau deadline kegiatan yang lain. Terus belum kita menghadiri sebuah pertemuan, entah itu rapat organisasi atau rapat pekerjaan, bahkan untuk mencari waktu istirahat saja tuh kita kurang. Padahal kita perlu sekali waktu untuk istirahat agar tubuh dan pikiran kita tetap segar. Manajemen waktu merupakan upaya untuk mengorganisir, mengkontrol, atau mengatur penggunaan waktu secara efektif guna mencapai tujuan tertentu, seperti menyelesaikan tugas kita. Dengan demikian, waktu akan dihargai dengan baik sehingga pekerjaan kita akan diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain itu, kita juga bisa bertanggung jawab secara penuh pada setiap tugas yang kita miliki. Sebagai contoh, manajemen waktu ketika kita mengerjakan tugas, menghindari penundaan dan menyelesaikannya secara cepat agar kita bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, sekarang 7 tips yang tadi di awal saya bicarakan. Yang pertama, membuat sebuah perencanaan. Untuk memastikan manajemen waktu kita berjalan dengan baik, kita bisa membuat plan yang matang. Ketika kita mempunyai perencanaan, kita bisa dengan mudah menentukan tugas mana yang pertama akan kita kerjakan. Nah, dengan kita melakukan plan seperti itu, kita tidak perlu bingung-bingung untuk menentukan habis ini pekerjaan mana ya yang harus aku kerjakan, karena kita sudah mempunyai jadwal yang kita rancang dari awal tadi. Dan dengan seperti itu, kita juga bisa tahu pekerjaan mana yang lebih penting, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu agar tidak kita lewatkan. Dan yang kedua, memanfaatkan tools time management. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini, kita dapat mendownload aplikasi yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Salah satu contohnya dengan kita mendownload software untuk membuat jadwal kerja atau software skala prioritas. Jika kita bisa memanfaatkan berbagai alat manajemen waktu dengan baik, pekerjaan kita akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Dan yang ketiga, biasakan menyelesaikan tugas yang lebih penting terlebih dahulu. Memprioritaskan tugas yang penting terlebih dahulu merupakan prinsip dasar manajemen waktu yang efektif. Nah, dengan begitu, kita bisa mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan tugas yang lebih mudah. Selain itu juga ketika kita sudah menyelesaikan tugas yang utama, kita bisa mengurangi stres dan mengurangi rasa under pressure. Dan yang keempat, belajar untuk selalu fokus. Seringkali di kehidupan sehari-hari kita nggak cuma punya masalah 1, 2, atau 3 yang itu bisa membuat pikiran kita tuh tidak fokus ketika mengerjakan sesuatu. Nah, dengan kita fokus di sini, kita belajar untuk ketika kita mengerjakan pekerjaan A, kita harus fokus dengan pekerjaan tersebut. Dan pikiran-pikiran yang menghantui di kepala kita itu dihilangkan terlebih dahulu dan kita
fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Yang kelima, tidur yang cukup. Kebiasaan begadang dapat menyebabkan kelelahan dan mengganggu fokus. Disarankan untuk tidur dengan cukup setiap malam dan hindari memaksakan diri untuk begadang. Manajemen waktu adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan karena kesehatan adalah aset yang sangat berharga dalam hidup kita. Yang keenam, usahakan untuk menghindari stres. Menghindari stres adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan manajemen waktu. Karena ketika kita stres, kita tidak bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Hal ini juga dapat memakan waktu lama untuk menyelesaikan tugas yang kita kerjakan. Hal ini dapat memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, selain itu, bisa juga berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik kita. Ada beberapa cara untuk menghindari stres di kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya dengan cara membagi waktu agar lebih efisien. Yang ketujuh, hentikan kebiasaan menunda. Kebiasaan melakukan pekerjaan seringkali banyak dilakukan pada sebagian banyak orang karena ketika mereka melakukan pekerjaan mepet dengan deadline-nya, mereka akan cepat sekali melakukan pekerjaan itu ketimbang jauh-jauh sebelum deadline. Padahal kita punya waktu yang banyak sebelum deadline, tapi ketika kita baru mepet deadline, kita baru mengerjakan. Meskipun kebiasaan menunda pekerjaan adalah hal yang wajar dan manusiawi, tetapi kita tidak boleh berlarut-larut karena akan merusak kesehatan dan dapat menyebabkan banyak rencana yang tidak bisa tercapai. Nah, sekarang untuk menghindari kebiasaan menunda pekerjaan tersebut, diperlukan upaya yang disiplin dan kesadaran dalam mengatur waktu. Tetapi bukan sistem kebut semalam, karena itu bukan solusi yang tepat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.